Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Rijal di channel Pak Rijal Si Receh, di mana channel ini akan mengupload video-video yang random yang semoga dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat di luar sana. Nah, di sesi kali ini ada sesi baru, yaitu saya namain Sohor, yaitu story horror, di mana di sesi ini saya akan bercerita pengalaman-pengalaman saya seputar cerita-cerita horor. Nah, mungkin nanti ada orang lain juga yang bercerita di sesi Sohor ini. Nah, langsung saja mungkin ke cerita ya. Nah, ini adalah berasal dari pengalaman murni saya sendiri pada tahun 2017. Karena perlu diketahui, saya ini adalah orang yang memiliki hobi mendaki gunung, kegiatan outdoor lainnya gitu. Nah, saya sudah beberapa mendatangi dan menyambangi gunung-gunung yang ada di daerah Jawa Barat ya, yaitu Gunung Ciremai, Gunung Cikuray, Gunung Buntur, Gunung Gede Pangrango. Nah, menurut orang-orang, gunung-gunung tersebut adalah gunung-gunung yang sangat horor gitu, sangat menyeramkan. Banyak orang yang mengalami keanehan-keanehan di gunung-gunung tersebut gitu. Tapi anehnya saya sendiri ketika ke gunung tersebut belum pernah mengalami hal-hal yang aneh ketika mendaki gunung tersebut. Bukan saya berharap menemukan hal yang aneh, tapi saya tidak pernah menemukan hal-hal yang aneh di gunung-gunung tersebut. Nah, yang uniknya, saya mengalami hal aneh tersebut di tempat saya sendiri. Nah, karena perlu diketahui oleh sahabat-sahabat bahwa saya ini suka camping di daerah kaki gunung Burangrang. Perlu diketahui bahwa saya ini adalah penduduk desa di bawah kaki gunung Burangrang. Nah, di kaki gunung Burangrang tersebut ada tempat wisata yang namanya Pasir Langlang Panyawangan atau Ujung Aspal. Nah, di sana saya suka camping gitu. Pada tempat tersebut tempat wisata alam yang di dalamnya terdapat ini pohon pinus dan keindahan alam lah. Nah, tempat tersebut banyak disambangi hanya untuk berwisata ataupun untuk camping gitu. Jadi mungkin Ujung Aspal adalah alternatif bagi saya. Ketika saya nggak punya uang, pasti saya camping di Ujung Aspal. Ketika gabut ya kita ke Ujung Aspal bersama teman-teman yang lain gitu, bersama sahabat-sahabat yang lain kita ke Ujung Aspal. Karena mungkin nggak ada budget yang dikeluarkan besar gitu, nggak terlalu besar lah ketika ke Ujung Aspal, karena murah meriah lah gitu. Nah, di Ujung Aspal ini saya mengalami keanehan. Karena memang di Ujung Aspal ini mungkin di kaki gunung Burangrang suasananya sedikit mistis, walaupun gunung-gunung lain pun suasananya sangatlah mistis, tapi saya tidak menemukan apapun, tidak melihat apapun hal yang aneh di gunung tersebut. Nah, langsung ke cerita mungkin ya. Tahun 2017 ini saya biasa setiap malam minggu saya suka ngobrol, suka ngopi di kamar saya sendiri. Ketika gabut ya kita pasti langsung meluncur ke Ujung Aspal. Pada waktu itu jam 9 ketika kita ngopi, ketika kita ngobrol, ya kita gabut, gak melakukan apa-apa lagi, ya kita jam 9 tersebut merencanakan untuk ke Ujung Aspal. Posisinya malam minggu. Kita persiapan, kita belanja untuk keperluan meliwet atau makan-makan. Ada yang ke warung, ada yang persiapan tenda dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kita sepakat 10 orang untuk pergi camping Ujung Aspal. Kalau tidak salah 10 orang di motor. Nah, kita berangkat ke Ujung Aspal itu kurang lebih jam 10 malam. Karena jarak dari rumah saya ke Ujung Aspal ini cukup dekat, cuma 15 menit kalau nggak salah. Jadi kita nggak takut terlalu lama di jalan karena dekat. Nah, pada waktu itu memang bulan sedang redup, jadi cahayanya enggak maksimal. Kalau Sunda nama poek bulan, yaitu cahaya bulan tidak maksimal menyinari pada waktu itu. Terus kita pada waktu bersepuluh langsung meluncur ke tempat. Pada saat nyampe di tempat, yaitu di Ujung Aspal, saya aneh lah gitu. Biasanya malam minggu itu banyak orang yang camping di Ujung Aspal gitu. Ketika waktu itu hanya rombongan kita bersepuluh di Ujung Aspal. Posisinya sangat gelap gulita karena cahayanya di samping cahaya bulan sangat redup,
dan terhalangi oleh pohon-pohon pinus ini. Jadi posisinya suasananya sangat gelap. Pada waktu itu angin cukup besar sehingga ranting dengan ranting itu bergesekan, batang pohon dengan batang pohon bergesekan, menimbulkan suara-suara yang menyeramkan gitu, seperti dicing. Jadi suasananya mistis lah pada waktu itu, di samping kita cuma bersepuluh gitu. Tapi mungkin semua hal-hal menyeramkan dan mistis tersebut bisa teratasi dengan adanya rombongan kami yang banyak gitu, serombongan 10 orang. Kita nyampe, kita berbagi tugas, ada yang mengambil kayu bakar, ada yang nyari kayu bakar, ada yang mendirikan tenda, ada yang gitar-gitaran dan lain sebagainya. Pokoknya pada waktu itu suasana sangat ramai gitu ya. Ada yang bercanda, ada yang teriak-teriak, ada yang gitar-gitaran, ada yang ngobrol, ada lain sebagainya lah. Sehingga pada waktu itu suasana menjadi ramai walaupun hanya satu rombongan dari kami, gak ada rombongan yang lain. Nah, kita menanak nasi, kemudian ketika semua beres tinggal makan ya. Pasti ketika di gunung kita makan memakai alas, yaitu alas daun pisang. Pasti menggunakan alas daun pisang. Ya terpaksa kita harus nyari daun pisang. Karena perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, ketika di gunung itu nggak ada pohon pisang. Pohon pisang ada, cuman biasanya pisang liar, daunnya kecil-kecil, tidak bisa dipakai untuk alas makan. Sehingganya perlu ada seseorang yang mencari atau mengambil daun pisang dari perkebunan warga di bawah. Sedangkan itu jaraknya lumayan jauh gitu kalau jalan. Ya, saya mengajukan diri untuk mengambil daun pisang tersebut. Tentunya nggak seorang gitu. Kalau seorang saya kesana, saya nggak berani jujur. Jadi saya mengajak teman saya untuk mengambil daun pisang tersebut. Nah, pada saat saya berjalan untuk pergi pun, suasananya mulai mencekam lah. Saya di sana merinding, terus ditambah dengan suara-suara hewan dan suara-suara ranting bergesekan lah. Mungkin kalau dijabarkan menakutkan lah bagi saya sendiri. Jadi saya jalan, saya alihkan dengan obrolan-obrolan ringan dengan teman saya ketika mencari daun pisang. Nah, ketika nyampe di perkebunan warga pun saya cari daun pisang yang deket-deket gitu. Saya juga takut gitu ketika saya mencari daun pisang yang jauh-jauh dengan rumput-rumput yang tinggi, takutnya ada ular. Di samping saya takut hal-hal yang begituan, saya juga takut rasional, saya takut ular. Ketika mencari, ya saya dapat daun pisang itu yang bagus untuk alas makan kami. Setelah mengambil daun pisang, saya ke toilet sambil bawa air gitu, untuk nanti kopi, untuk minum kopi, untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Saya ke toilet sambil ambil air, sambil kencing ya, Mas. Nah, setelah kita beres, kita pulang lah gitu, untuk ke rombongan lagi, untuk ke tenda lagi. Nah, posisinya gini, kita camping itu di arah sebelah kanan dari toilet. Nah, sedangkan saya waktu itu jalan lurus ke depan, saya jalan pede ke depan, karena patokannya tenda kita itu ada apinya gitu. Jadi saya menuju arah api yang saya lihat gitu. Setelah berjalan agak jauh, saya ditegur oleh sahabat saya. "Tek, kemana?" Kalau bahasa Sundanya, mau kemana gitu. "Kemana?" "Ya, ke tenda." "Kemana lagi?" kata saya. "Tenda kita bukan ke arah situ," katanya. "Tenda kita di arah kanan." Kalau cerita ini saya agak merinding lah gitu ya. Tenda kita tuh di arah kanan. Saya lihat, ya tenda saya rasa tenda saya memang sebelah sana gitu. Karena jujur saya lihat api unggun gitu. Yang saya tuju itu api unggun. Nah, teman saya nunjuk sebelah kanan. Tenda kita itu sebelah kanan sambil ditunjuk. Menolehlah saya ke kanan. Ternyata memang tenda kita itu sebelah kanan. Terlihat api unggunnya dan terlihat bayang-bayang orang dan tendanya gitu terlihat. Nah, yang saya tuju ini memang ada api unggun gitu ya, gede banget saya. Tapi di pinggir-pinggirnya itu nggak ada bayangan-bayangan orang atau tenda gitu. Ada api gede, terus gelap lah sisi. Saya kira
itu rombongan kami gitu. Saya berpikir mungkin itu orang lain atau tenda lain. Saya di sana mulai bertanya-tanya, ini api siapa gitu, api unggun siapa gitu. Dan kemudian saya beranikan diri nanya ke teman saya untuk meyakinkan juga ya, takutnya hayalan atau halusinasi saya gitu. Cuma saya yang ngelihat api tersebut. Saya tanya ke teman saya, lu lihat nggak api unggun tersebut gitu? Ternyata teman saya pun lihat. Dari sana saya agak bingung karena yang camping pada waktu itu cuman rombongan kita gitu. Terus itu api unggun siapa gitu? Pertamanya mungkin lah memang ada yang nyalain api, mungkin apa lain sebagainya. Kita jalan sambil jalan cepat, lari lah ke sananya karena merasa takut. Nah pas nyampe di tempat rombongan, yang rombongan teman kita, mungkin dari muka saya dan teman saya terlihat panik. Ditanyalah sama teman-teman saya, kenapa muka lu kayak panik gitu katanya. Ya enggak, kata saya enggak cerita pada waktu itu karena rasa takut ketika di gunung itu jujur itu sangat menular kepada teman-teman gitu. Ketika satu takut pasti ketika diceritakan itu takut semua. Ketika menular takutnya enggak ada orang yang berpikiran logis dan takut semua. Ini posisinya bahaya ketika semua orang takut gitu. Nggak ada yang bisa berpikir logis dan rasional. Saya nggak cerita. Nah ketika di tenda kami, di tenda rombongan, saya lihat lagi tadi posisi api unggun yang gede tadi. Karena jujur api unggunnya gede banget gitu. Saya lihat lagi, ternyata pas dilihat di tenda, dari tenda pakai senter, ternyata pas dilihat dari tenda saya lihat pakai senter, ternyata api unggun tersebut gak ada. Api yang saya lihat tadi gede itu nggak ada. Nah di situ saya merasa mulai takut. Saya cerita ke teman saya, nggak ada. Teman saya juga lihat gitu. Ternyata pas dilihat lagi, di cross check lagi, ternyata api tersebut nggak ada. Terus apa yang tadi saya lihat yang segitu gedenya api gitu? Jujur saya di sana mulai merinding, mulai merasa takut gitu. Karena gini logikanya, oke lah ketika misalnya kita dari atas lihatnya ke bawah, bisa aja itu cahaya-cahaya dari lampu perumahan warga gitu di bawah. Tapi ini posisinya kita dari bawah ke atas. Kalau ke atas nggak ada lagi pedesaan atau perumahan, adanya ya gunung. Pasti kalau gunung ya nggak ada pencahayaan dari mana gitu. Sedangkan yang terlihat oleh saya itu api. Kalau api pasti dinyalakan manusia gitu. Kalau api pasti dinyalakan oleh sama orang gitu. Dinyalakan sama orang. Sedangkan nggak ada orang selain kita yang camping di sana, di ujung aspal tersebut. Setelah yang lebih menakutkannya lagi, setelah kita nyampe tenda, api tersebut hilang. Nah di sana saya mulai mengurangi aktivitas saya cuma berdiam diri, nggak ngomong ketika orang-orang lain ribut, bercanda dan gitar-gitaran. Saya cukup diem di tenda gitu, nggak ngomong dan lain sebagainya. Nah pas pagi saya ceritalah ke teman-teman saya, karena kalau malam kan tadi takutnya berbahaya bagi kita semua lah gitu ya. Nah paginya kita ceritalah ke teman-teman. Ternyata banyak yang merasakan hal-hal aneh ketika cerita di pagi hari. Katanya ada yang melihat yang putih-putih di atas dan lain sebagainya. Itu teman saya yang melihat. Tapi saya sendiri itu lihat api, bentuknya api, nggak tahu apa. Setelah tanya-tanya, yang kata orang tua, api itu bisa banaspati katanya. Terus kalau apinya dua katanya bisa harimau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu apa. Yang jelas cukup menakutkan bagi saya. Nah mungkin pembelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut bagi saya bahwa ketika kita kemanapun kita harus menjaga attitude, menjaga sikap gitu. Walaupun di gunung gak ada siapa-siapa, kita jangan terlalu ramai, jangan teriak-teriak, karena di samping ada kita, mungkin di alam itu, di luar sana lagi, apalagi di hutan itu ada makhluk-makhluk selain kita. Di samping itu juga kita mengganggu aktivitas hewan di sana. Mungkin
ada hewan yang terganggu ketika cari makan, ketika berkembang biak oleh teriakan-teriakan dan keramaian yang kita buat di gunung tersebut. Nah, mungkin itu cerita dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat, menjadi sebuah pelajaran bagi sahabat-sahabat bahwa ketika ke gunung ya harus jaga sikap dan jaga attitude. Sekian, terima kasih.